Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian kedua, makhluk yang paling dibenci Allah. Ibnu Adi menuturkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi jahannama wadiyan tasta'idhu minhun naru kulla yaumin sab'ina marratan a'addahullahu lil qura'il mura'ina bi a'malihim wa abghadul khalqi 'ala Allahi alimus sultani." Sesungguhnya di dalam neraka jahanam ada sebuah lembah yang neraka memohon perlindungan darinya 70 kali setiap hari. Allah menyediakannya bagi para pembaca Al-Quran yang riya atau yang pamer terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Dan makhluk yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa taala adalah ulamanya penguasa. Hadis riwayat Ibnu Ati di dalam Al-Kamil dan Ibnu Jauzi dalam Al-Ilal Al-Mutanahiyah dari Abu Al-Hasan Al-Hambali dari Bukair bin Syihab bin Sirin. Ibnu Hilal dan Al-Hafidh Abu Fityan Ad-Dahtanani di dalam kitab At-Tahdhir min Ulamas Su dan Ar-Rafi'i dalam Tarikh Qazwin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadul khalqi ilallahi azza wa jalla alimun yazurus sultana." Sesungguhnya makhluk yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa taala adalah seorang alim yang mengunjungi penguasa atau amil. Sedangkan redaksi versi Abu Al-Fityan, "Inna ahwanal khalqi 'alallahil alimu yazurul ummala." Sesungguhnya manusia yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang alim yang mengunjungi seorang penguasa. Sedangkan Imam Ibnu Majah menuturkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'awadhu billahi min jubbil huzni." Qalu ya Rasulullah wa ma jubbul huzni? Qala wadin fi jahannama yata'awadhu minhu jahannamu kulla yaumin 400 marratin. Qalu ya Rasulullah wa man yadkhuluhu? Qala u'idda lil qurra'i al-mura'ina bi a'malihim wa inna min abghadil qurra'i ila Allahil ladzi la yazurunal umara'a. Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari jubul huzn. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa jubul huzn?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, sebuah lembah di jahanam yang mana jahanam sendiri berlindung dari jubul huzn 400 kali setiap hari. Para sahabat bertanya, siapa yang masukinya? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, disediakan bagi para pembaca Al-Quran yang riya dengan amal perbuatan mereka. Sesungguhnya para pembaca Al-Quran yang paling dibenci Allah adalah mereka yang mengunjungi para penguasa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam Musnad Al-Firdaus, Imam Ad-Dailami meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aital 'alima
yukhalitus sultana mukhalatatan katsiratan fa'lam annahu lissun. Jika kamu melihat seorang alim yang banyak bercampur bergaul dengan penguasa, ketahuilah sesungguhnya dia itu adalah pencuri. Hadis riwayat Imam At-Dailami dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis dengan perawi thiqah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya, saya bacakan artinya langsung ya. Sesungguhnya ada manusia dari kalangan umatku yang mereka mempelajari agama dan membaca Al-Quran, yang berkata, kami akan mendatangi para pemimpin hingga kami mendapatkan sebagian dunia mereka, dan kami mengasingkan mereka dengan agama kami. Tetapi hal itu tidak pernah terwujud. Sebagaimana tidak ada orang yang memetik dari kotot, yaitu pohon yang hanya dipenuhi duri, kecuali hanyalah duri. Demikian pula, tidak ada seorang yang memetik dari kedekatan dengan penguasa, kecuali dosa-dosa. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Imam At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Awsat meriwayatkan sebuah riwayat yang perawinya thiqah dari Tsauban radhiyallahu an, maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Tsauban berkata, ya Rasulullah, amin ahlil baiti ana, fasakata summa qala fis saliyati, na'am, malam takif ala babin suddatin au ta'ti amiron tas'aluhu. Ya Rasulullah, apakah aku termasuk ahlul bait? Nabi Shallallahu alaihi wasallam diam. Kemudian berkata setelah pertanyaan pada yang ketiga kali, iya, selama kamu tidak berdiam di pintu gerbang penguasa, atau kamu mendatangi pemimpin untuk meminta sesuatu darinya. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Al-Hafidh Al-Mundhiri di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib menyatakan bahwa yang dimaksud as-saudah adalah pintu gerbang para penguasa atau yang semisal dengannya. Demikian bagian yang kedua dari buku Ulama di Pintu Penguasa. Sampai ketemu lagi di bagian yang ketiga. Insya Allah judul bagian yang ketiga adalah Ulama Penguasa Tidak Mencapai Telaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.